Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fitriani dengan NIM 20365 dan rekan saya bernama Alia Salsabila dengan NIM 203103, Najwa Rahmidafi dengan NIM 203131 dan Dewo Pangestu dengan NIM 203108. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi asesmen anak autis. Untuk materi pertama, itu akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai asesmen kognitif anak autis. Yang pertama, perkembangan kognitif adalah perkembangan anak dalam proses pembentukan konsep dan pengertian. Menurut Supes tahun 1974 menjelaskan bahwa kognisi merupakan bidang yang luas yang meliputi semua keterampilan akademik yang berhubungan dengan wilayah persepsi. Yang kedua, asesmen kognitif paling sedikit terdiri dari 5 proses, yaitu ada persepsi, memori, pemunculan ide-ide, evaluasi, dan penalaran. Yang ketiga, ada proses-proses meliputi sejumlah unit, yaitu gambaran, simbol, konsep, dan kaidah-kaidah. Kognisi juga terkait dengan proses di mana pengetahuan itu diperoleh, disimpan, dan dimanfaatkan. Yang terakhir, menurut Irene Ayte tahun 1985 menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang akan berkembang sesuai dengan usia, mengikuti dimensi mulai dari hal yang sederhana menuju ke yang kompleks, dari suatu yang konkret menuju ke abstrak, dari suatu yang subjektif menuju ke objektif, dan dari yang dikenal menuju yang asing. B. Asesmen motorik kasar anak autis. Asesmen perkembangan motorik adalah suatu proses dalam memperoleh data tentang kemampuan seorang anak dalam melakukan aktivitas perkembangan motorik, serta hambatan-hambatan yang dialaminya, guna melakukan intervensi tentang perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik melibatkan pergerakan di kaki, tangan, dan keseluruhan anggota badan, seperti berjalan, melompat jauh, berlari, dan melompat tinggi. Sedangkan perkembangan motorik yang lain, seperti makan sendiri, berpakaian, melempar, menangkap bola, dan lain-lain. Aspek perkembangan motorik kasar antara lain 1. Merangkak, 2. Berjalan, 3. Berlari, 4. Melompat, 5. Meloncat, 6. Memanjat, dan 7. Menendang bola. C. Asesmen motorik halus anak autis. Asesmen perkembangan motorik adalah suatu proses dalam memperoleh data tentang kemampuan seorang anak dalam melakukan aktivitas perkembangan motorik, serta hambatan-hambatan yang dialaminya, guna melakukan intervensi tentang perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik melibatkan pergerakan di kaki, tangan, dan keseluruhan anggota badan, seperti berjalan, meloncat jauh, berlari, dan melompat tinggi. Sedangkan perkembangan motorik yang lain, seperti makan sendiri, berpakaian, melempar, menangkap bola, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu asesmen sensori integrasi anak autisme. Sensori adalah kemampuan otak dalam memproses informasi dari sistem sensori. Sensori atau rasa memiliki dua jenis, yaitu rasa kulit dan rasa dalam. Rasa kulit yaitu rasa nyeri, rasa raba, rasa panas, dan rasa dingin. Hambatan sensori memiliki dua faktor, yaitu yang pertama faktor makanan yang meliputi A. Gizi yang tidak baik dan tidak seimbang atau sering mengkonsumsi makanan yang berpengawet. B. Pengaruh obat-obatan. Yang kedua faktor lingkungan. A. Adanya polusi udara. B. Adanya suatu penyakit yang diderita. C. Kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga. Baiklah, yang terakhir itu kesimpulan. Asesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak. Dalam konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi itulah, seorang guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai kenyataan objektif dari anak tersebut.
Sebagai contoh, dari hasil asesmen yang diperoleh informasi bahwa itu mengalami kesulitan dalam hal bicara dan bukan kepada pelabelan bahwa anak itu autis. Itulah hasil presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.